masuk ke Azure Portal, di sini kita bisa nyari langsung Windows Virtual Desktop ya Bapak Ibu. Kita bisa langsung search di situ Windows Virtual Desktop. Ketika kita search di sini kita akan dipilih untuk membuat host pool ataupun application group. Saya mau create host pool dulu. Jadi di sini kita akan disuruh untuk memilih, ini sama pembuatannya ya, ini sangat mudah sekali gitu ya. Kita disuruh memilih resource group bagaimana untuk penempatannya gitu ya. Kita kasih host pool name-nya bagaimana gitu. Contohnya saya mau bikin host pool 1 seperti itu. Jadi saya bikin host pool 1 dengan location. Ini location-nya masih di US ya, metadatanya. Tapi untuk PM, lokasi PM-nya itu kita bisa lokasinya itu di seluruh dunia. Saya mau di East US bisa, saya mau di APAC bisa, saya mau di Singapura bisa gitu. Host pool time ini saya akan pilih pool Bapak Ibu. Jadi pool ini maksimal usernya itu nanti saya akan buat 10 ya Bapak Ibu. Ini saya akan buat 10 dengan load balance-nya itu bread pairs. Bread pairs ini dia itu akan mencocokkan dengan spesifikasi yang ada. Jadi 10 itu masuk dulu semuanya. Apakah dia itu mampu menampung atau tidak nanti akan tergantung dari situ. Dan ini adalah pembuatan virtualnya itu virtual machine-nya Bapak Ibu. Jadi dia itu akan masuk ke dalam resource group host pool-nya. Dan di sini saya akan memilih tempat dari PM-nya. PM-nya itu saya letakkan di Southeast Asia ya. Dengan virtual size-nya itu kita bisa milih Bapak Ibu, tergantung kebutuhan kita. Saya mau memilih contohnya yang kecil aja deh, yang B2S gitu ya, B2S. Saya cuma mau pilih itu dengan number PM-nya itu saya create pertama kali itu 1 Bapak Ibu. Jadi ini nama prefixnya itu nama ketika dia muncul di dashboard Windows Virtual Desktop supaya kita lebih cepat aja nemunya gitu. Jadi kayak nama familiar aja gitu. Ini pilihnya apa galeri. Jadi yang saya pilih di sini adalah Windows 10 Enterprise Multi-Session version 2004 dengan tambahan Microsoft 365 aplikasi gitu Bapak Ibu. Dengan OS-nya itu apa saya pilih Bapak Ibu? Saya cukup yang standar SSD aja gitu. Ini networking-nya Bapak Ibu, ini networking-nya harus sama ya semuanya gitu. Nanti supaya bisa komunikasi langsung. Ini harus sama dengan domain control yang ada di Azure-nya nanti Bapak Ibu. Karena memang ini kan virtual desktop ini kan langsung integrate dengan Azure Active Directory. Jadi nanti login-nya itu kita akan menggunakan VPN yang tersedia yang diberikan administrator kita kepada kita. Kita itu saya sebagai pengguna Azure Active Directory saya punya VPN sendiri. Jadi saya masukkan VPN yang memiliki rule global administrator. Contohnya saya nih sebagai govica@ltu.co.id. Saya punya rule global administrator, otomatis saya bisa membuat PM untuk Windows Virtual Desktop. Jadi selain rule administrator ini nggak bisa Bapak Ibu. Ini saya bikin passwordnya dulu. Oke. Saya klik next. Ini nanti workspace-nya saya terakhir aja untuk pembuatannya. Saya klik no aja. Tapi kalau bikin yes nggak apa-apa Bapak Ibu. Langsung create langsung juga nggak apa-apa. Tapi saya bikin saya nanti buatnya di akhir juga bisa. Saya juga buatnya sekarang juga bisa gitu. Oh ini Bapak Ibu langsung saya buat. Langsung saya buat. Ini untuk tag-nya dibuat aja default gitu. Tag-nya nggak dibuat default aja, nggak terlalu berpengaruh gitu ya. Itu berpengaruh untuk harga aja nanti, untuk cost analysis aja untuk tag. Ini udah deployment, ini membutuhkan sekitar 5 menit atau 10 menit ya, karena memang waktu kita terbatas, jadi saya langsung aja nanti ke pembuatan. Saya langsung nanti masuk ke dashboardnya langsung Bapak Ibu. Jadi nanti saya akan memperlihatkan ya dashboardnya bagaimana gitu Bapak Ibu. Ini saya akan udah jadi semuanya Bapak Ibu, udah run gitu ya, udah kita buat juga untuk meeting, kita juga buat untuk kerja Bapak Ibu. Jadi saya masuk ke dashboard Windows Virtual Desktop, ini merupakan dashboardnya ya. Jadi di sini ada beberapa informasi, kita mau training, documentation gitu ya, kita mau cari gimana membuatnya, disediakan juga Bapak Ibu. Jadi ini dashboardnya Bapak Ibu, dashboardnya itu tadi kan saya buat host pool-nya 1, namanya host pool 1. Jadi langsung memang akan dipertunjukkan di sini dengan location dengan resource group yang sama juga gitu Bapak Ibu.
Tadi kan saya buat PM di hospital itu kan cuma 1 PM. Jadi nanti di sini akan diberikan informasi bahwa saya membuat 1 PM saja. Ini akan melihat bahwa session hostnya itu connect ke kita atau enggak. Kalau contohnya dia statusnya unavailable, itu berarti PM-nya mati. Ini kan available kan, otomatis PM-nya nyala gitu Bapak Ibu. Yang kedua itu ada di workspace. Ini workspace ini akan memiliki tempatnya tempat dari 2 experience tadi Bapak Ibu. Untuk application sama desktop session Bapak Ibu. Jadi kita bisa lihat application group. Ini Bapak Ibu. Jadi untuk Windows App ini lebih ke remote apps-nya. Hostful 1/duck ini lebih ke desktop session-nya Bapak Ibu. Ini yang keduanya ini nanti bisa kita lakukan remote apps. Apps-nya apa? Excel, Teams, Word, Outlook, semuanya bisa kita buka secara remote. Ini tempatnya Bapak Ibu. Yang kedua adalah dari segi application group-nya. Ini di application group-nya ini kita bisa meng-assign aplikasi apa aja yang akan kita lakukan secara remote Bapak Ibu. Jadi nanti saya di sini akan milih application. Ini application ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya mau remote apps Excel contohnya, saya mau remote apps Microsoft Teams, OneDrive, Outlook ataupun Word. Itu bisa langsung kita lakukan remote-nya Bapak Ibu secara remote. Jadi nanti di sini saya mau menambahkan juga bisa gitu Bapak Ibu. Saya mau menambahkan contohnya akses bisa, saya menambahkan Google juga bisa gitu. Google Chrome ataupun dan sebagainya. Saya mau membuat user gitu Bapak Ibu. Siapa sih yang bisa mengakses remote apps itu gitu kan? Saya assign usernya gitu. Contohnya yang pertama itu namanya Alex Wilbert gitu. Contohnya yang kedua itu Alan yang ada Daniel Beck, ada Gobikan. Ini ada saya Langer gitu kan gitu. Saya mau nambahin usernya untuk mengakses remote apps tersebut bisa juga Bapak Ibu. Jadi saya klik add nanti, setelah saya klik add, langsung kita add aja usernya gitu Bapak Ibu. Jadi ini merupakan dashboardnya Bapak Ibu. Ini untuk remote desktopnya. Jadi nama aplikasinya itu saya buat desktop. Kita nggak bisa udah dari defaultnya. Kalau contohnya kita punya beberapa PM ya Bapak Ibu, beberapa PM di dalam Windows Virtual Desktop, kita langsung bisa buat desktop session-nya. Ini sama seperti yang tadi kita assign beberapa user yang bisa mengakses PM tersebut gitu secara virtualisasi. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu, saya memperlihatkan basis klien ataupun web browser gitu. Kita mau melihat ini Bapak Ibu, ini gambaran kliennya Bapak Ibu. Jadi ini kita itu bisa download kliennya ini di web ya. Kita bisa itu. Saya mau masuk dulu gitu ya.